Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herunisa Amalia dengan NIM 2010852016. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. Bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, KHA pertama kali dicetus oleh Save the Children pada 1919. Kemudian diadopsi secara utuh oleh PBB pada 20 November 1989. KHA sendiri merupakan konvensi yang berisikan hak-hak anak dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, politik, sipil, dan juga kultural. KHA menjamin dan menetapkan standar minimum untuk melindungi hak-hak anak secara universal. Hingga saat ini terdapat 196 negara yang telah meratifikasi KHA. Indonesia telah meratifikasi KHA pada tahun 1990. Namun, kepedulian Indonesia itu telah dimulai sebelum ratifikasi dan berlanjut setelah ratifikasi pada berbagai era kepemimpinan presiden. Dalam 30 tahun setelah ratifikasi, implementasi dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai program. Selanjutnya, mengenai kasus kekerasan seksual pada anak, kasus tersebut meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, mencapai 10.932 kasus dan merupakan kasus kekerasan yang paling mendominasi dilaporkan melalui web Simfoni PPPA. Terdapat Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2023 yang mengatakan belum tercapainya target RPJMN pada IPA yaitu 63,30. Sementara Indonesia memiliki target Indonesia Layak Anak pada 2030 dengan target Indonesia adalah seluruh anak Indonesia terlindungi. Indonesia Layak Anak 2030 merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap implementasi Konvensi Hak Anak pada level domestik. Kemudian, Indonesia menempati ranking 111 dari 193 negara pada Kids Rights Index 2023 berdasarkan tingkat kepedulian hak anak dan ranking 6 di Asia Tenggara. Kemudian, rumus masalah adalah upaya implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia telah dilakukan lebih dari 30 tahun sejak ratifikasi, dengan berbagai program yang difokuskan pemerintah melalui RPJMN 2020 hingga 2024 untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030. Namun, dengan adanya beragam upaya tersebut, kekerasan seksual semakin marak dan menjadi tantangan dalam implementasi KHA di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu apa tantangan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023, dengan tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi tantangan implementasi HA dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tahun 2019-2023 dengan manfaat penelitian sebagai berikut. Kemudian studi pustaka menggunakan 5 rujukan yang diambil dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Adapun kerangka konseptual yang digunakan pada awalnya adalah implementasi rezim. Implementasi secara umum diartikan sebagai proses yang melaksanakan keputusan kebijakan dan menerjemahkan ke dalam tindakan dengan tujuan mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan tersebut. Menurut Harold K. Jacobson dan Edith Brownways, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi dan kepatuhan dalam level domestik. Yang pertama yaitu adalah karakteristik kegiatan yang terlibat. Itu akan diteliti kegiatan penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasi. Karena semakin banyak kegiatan yang menghambat, itu akan menjadi tantangan dalam implementasi domestik rezim. Kemudian, karakteristik perjanjian. Akan dianalisis tantangan pada karakteristik perjanjian. Dan yang ketiga adalah faktor yang melibatkan negara, yaitu tantangan pada undang-undang dan peraturan yang telah ada, kapasitas administratif pemerintah, komitmen presiden, peran NGO, pengetahuan, informasi yang tersedia, dan juga komunitas epistemik. Yang keempat, yaitu lingkungan internasional, itu akan dikaji bagaimana momentum internasional pada isu tersebut. Adapun metode penelitian yaitu metodenya kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif prediktif. Atas penelitian yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kemudian unit dan level analisis adalah
unit analisisnya implementasi konvensi hak anak dalam kasus kekerasan seksual, unit eksplanasi yaitu faktor yang menjadi tentang implementasi KHA di Indonesia, level analisisnya yaitu negara bangsa, dan hubungan antara negara adalah reduksionis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, kemudian teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif dengan tahapan pengelompokan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sistematika penulisan itu bab 1 pendahuluan, bab 2 Konvensi Hak Anak pada Dimensi Internasional dan Ratifikasi Indonesia, bab 3 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, bab 4 Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, bab 5 yaitu penutup. Bab selanjutnya yaitu bab 2 Konvensi Hak Anak pada Dimensi Internasional dan Ratifikasi Indonesia. Yang pertama adalah sejarah dan substansi dari KHA. KHA yang pertama kali dicetus oleh Save the Children pada 1919 dengan nama Deklarasi Hak Anak hanya berisikan 5 butir hak anak. Kemudian pasca Perang Dunia II, melalui Sidang Umum PBB pada 1999, hak tersebut berkembang menjadi 10 butir. Dan secara utuh diadopsi oleh PBB pada 1989 dengan nama Konvensi Hak Anak yang berisikan 54 pasal. 41 pasal berisikan hak anak, 4 pasal mengatur pelaksanaan pemotongan KHA, dan 9 pasal yang mengatur berlakunya konvensi. Kemudian dalam KHA terdapat 4 pilar hak anak, yaitu hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Hak tersebut tentunya harus dijamin oleh negara, terutama negara yang telah meratifikasi KHA. Kemudian, aktor penting dalam KHA terkait kasus kekerasan seksual pada anak, yang pertama adalah UNICEF. UNICEF memiliki peran dalam menerapkan dan memantau KHA, advokasi, menyediakan keahlian dan sumber daya. Kemudian Committee on the Rights of the Child, itu CRC, merupakan badan yang dikelola langsung oleh PBB yang memiliki tugas untuk memantau implementasi KHA yang diselenggarakan oleh negara-negara pihak, termasuk protokol opsional KHA. Kemudian menerbitkan pengamatan akhir, dan CRC juga memiliki subbagian yang berfokus pada kekerasan seksual pada anak, yaitu Special Rapporteur on the Child Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children. Kemudian ada Save the Children. Save the Children merupakan aktor pencetus KHA yang juga menjalankan KHA melalui aksi termasuk dalam kekerasan seksual. Dalam hal ini, Save the Children berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti negara pihak dan juga masyarakat global untuk memperjuangkan hak anak termasuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Kemudian terdapat HPAT Internasional, yaitu INGO yang berfokus pada kekerasan seksual pada anak untuk menghentikan kekerasan seksual tersebut. Kemudian, target dan program implementasi KHA dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Target pada KHA diselaraskan dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin 16.2, yaitu mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual yang dicantumkan pada target 16.2.3. Kemudian terdapat program A World Fit for Children, di mana terdapat goals untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Program ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai target dari implementasi KHA. Kemudian dalam dokumen tersebut terdapat 7 strategi dan aksi yang dapat dilakukan oleh negara pihak untuk menghapuskan perdagangan orang dan eksploitasi seksual pada anak. Indonesia sendiri memiliki program Indonesia Layak Anak 2030 yang merupakan manifestasi dari program A World Fit for Children untuk melindungi anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kemudian terdapat kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam KHA. Yang tercantum dalam KHA yaitu untuk mengadopsi langkah legislatif, administrasi, dan langkah lainnya. Kemudian, negara wajib menyampaikan initial report atau laporan pada 2 tahun setelah ratifikasi, dan juga periodic report yang dilaporkan 5 tahun sekali pada CRC. Kemudian, negara juga wajib
menyebarluaskan laporan kepada masyarakat luas, termasuk kepada anak itu sendiri. Implementasi KHA juga diselenggarakan dengan Implementation Handbook Koordinasi dari UNICEF. Terkait dengan laporan tersebut, laporan yang dibuat harus berdasarkan faktor-faktor kesulitan dan faktor yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban berdasarkan Konvensi Hak Anak. Kemudian, kewajiban negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual menurut Konvensi Hak Anak yaitu terdapat dalam dua pasal. Pasal yang pertama yaitu pasal 19, yaitu negara pihak mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari kekerasan, dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kemudian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual sendiri itu terdapat pada pasal 34, di mana negara pihak dalam KHA berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Untuk tujuan ini, negara pihak khususnya harus mengambil semua langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk menangani segala kasus kekerasan seksual pada anak. Kemudian bab 3 akan membahas kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Yang pertama itu mengartikan kekerasan seksual terhadap anak. Pada umumnya, definisi kekerasan seksual terdapat banyak penafsiran. Oleh karena itu, General Comment Number 13 on the Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence pada tahun 2011 mendefinisikan kekerasan seksual pada anak, yaitu bujukan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum atau membahayakan secara psikologis, penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial, penggunaan anak dalam gambar, audio, atau visual pelecehan seksual anak, pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata, perdagangan manusia di dalam dan antar negara, dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan pernikahan paksa. Definisi ini dibuat karena banyak anak korban kekerasan seksual yang mengalami viktimisasi seksual yang tidak disertai dengan kekerasan fisik atau pengekangan, tetapi tetap mengganggu secara psikologis, eksploitatif, dan traumatis. Pada intinya adalah terminologi kekerasan seksual digunakan sebagai payung dalam kekerasan seksual yang terjadi pada anak pada definisi-definisi tadi. Kemudian untuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023 itu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 6.454 kasus. Kasus yang disoroti adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di sektor pendidikan, yang mana pelakunya merupakan guru atau kepala sekolah dengan per Juni 2019 terdapat 78 permohonan kasus dan terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan 89 anak menjadi korban. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 6.969 kasus dengan faktor kesulitan ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua saat pandemi COVID-19. Hal ini karena pada saat COVID-19 ekonomi menjadi sulit sehingga anak ikut membantu perekonomian orang tua dan tidak diawasi saat bekerja. Kemudian data menunjukkan bahwa sekitar 80% pelaku itu merupakan pelaku yang dikenali oleh anak-anak. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 8.699 kasus dan kasus itu banyak terjadi di lingkungan keluarga dan juga pendidikan. Pelakunya merupakan guru, orang tua, dan juga teman dari korban. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 9.588 kasus dengan kasus yang paling mencolok adalah pemerkosaan dilakukan oleh anak SD berusia 8 tahun terhadap siswa TK. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 10.932 kasus, yaitu anak merupakan
korban dari orang tua atau pengasuh dari anak itu tersendiri. Data-data ini dihimpun dari Simfoni PPPA. Kemudian, upaya implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia sebagai negara peratifikasi wajib melakukan upaya legislatif, administratif, dan upaya lainnya. Adapun upaya legislatif yaitu penambahan pasal 28B ayat 2 pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal tersebut menjadi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Dan upaya ini merupakan upaya legislatif langkah pertama bagi Indonesia untuk mengimplementasikan KHA dari Konstitusi Dasar. Kemudian adanya pengesahan Konvensi International Labour Organization atau ILO yang berkaitan dengan anak. Konvensi ini yaitu tentang usia minimum diperbolehkan untuk bekerja, dan Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk praktek kerja anak dengan meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif untuk menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Kemudian Indonesia pada pengesahan konvensi ILO juga mengesahkan konvensi mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang HAM yang menjamin tentang hak asasi anak. Kemudian pada pasal 52 dan 6, sampai 66 itu membahas tentang hak anak, sementara pada pasal 65 itu berfokus pada kekerasan seksual, di mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana ini menjadi undang-undang utama sebagai rujukan dalam perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur kewajiban dan juga hak anak, dan juga kewajiban orang tua, tanggung jawab negara dan pemerintah, pengawasan dan perlindungan oleh negara dan pemerintah. Dan juga tentunya kewajiban dan tanggung jawab dari masyarakat untuk menjamin perlindungan anak. Kemudian terdapat pembentukan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen melalui Undang-Undang tahun 23 tahun 2022 yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait perlindungan anak, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan menerima pengaduan masyarakat serta mengumpulkan data dan informasi. Kemudian terdapat upaya perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 hingga 2025, dan terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Kedua dokumen ini memuat tentang perlindungan anak untuk dilakukan dalam level nasional. Kemudian ratifikasi protokol opsional Konvensi Hak Anak. Pada dasarnya terdapat 3 protokol, namun Indonesia hanya meratifikasi 2 protokol, yaitu protokol opsional tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Eh, yang kedua itu protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kemudian terdapat sistem peradilan pidana anak atau SPPA melalui undang-undang. SPPA merupakan sistem peraturan atau hukum yang dibuat untuk proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau APH hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini berupaya diimplementasikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia guna menjamin hak-hak anak tidak diabaikan meskipun telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Kemudian terdapat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak atau GNAKSA yang berfokuskan pada
kekerasan seksual pada anak untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Selanjutnya terdapat upaya perlindungan anak dalam RPJMN 2020-2024 dan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA. Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA merupakan sistem pembangunan yang memerhatikan pembunuhan anak secara inklusif. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mendukung Indonesia Layak Anak 2030. Dan Indonesia melalui upaya legislatifnya juga melakukan kemitraan strategis dengan UNICEF Indonesia dari tahun 2021 hingga 2025 melalui Country Program Action Plan atau CPAP dengan 7 tujuan. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu uh, undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kemudian upaya administratif dalam implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak, yang pertama adalah adanya Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPPA. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berguna untuk memudahkan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui digital. Kemudian juga terdapat sistem informasi monitoring evaluasi dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA yang dikelola oleh KPAI. Kedua sistem ini dikombinasikan untuk menjaring seberapa banyak anak yang mengalami kekerasan seksual dan untuk mengevaluasi dan juga monitoring bagaimana perlindungan anak di Indonesia. Kemudian, pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait kekerasan seksual pada anak. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat bertindak dengan lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil. Upaya berikutnya adalah upaya sosial dan pendidikan. Yang pertama adalah kampanye edukasi stop kekerasan seksual pada anak. Kampanye ini dilakukan oleh Kemen PPA dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, terutama aman dari kekerasan seksual. Kampanye ini ditujukan kepada setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali agar lebih memahami tentang perlindungan anak, terutama pada konteks kekerasan seksual pada anak. Kemudian kolaborasi dengan NGO. Upaya ini dilakukan untuk upaya perlindungan anak karena NGO dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban dan juga advokasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang lebih baik. Kemudian terdapat kebijakan sekolah ramah anak, yaitu SRA, yang merupakan merujuk pada satuan pendidikan formal atau non-formal yang aman, bersih, dan sehat untuk perlindungan anak. Kemudian terdapat juga UPTD PPA, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban. Dan juga program-program tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak dalam rangka mengimplementasikan Konvensi Hak Anak. Bab 4 yaitu tantangan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut Harold Jacobson dan Brownways, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi domestik pada perjanjian internasional. Yang pertama adalah tantangan implementasi KHA berdasarkan karakteristik kegiatan yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Aktivitas pertama atau kegiatan pertama yaitu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh negara dan juga warga negara.
Namun sayangnya, dalam aktivitas ekonomi, anak mengalami kekerasan seksual berupa eksploitasi dan pelecehan saat melakukan pekerja anak. Hal tersebut sesuai dengan data yang dihimpun oleh KPAI, yaitu berdasarkan survei tahun 2020, pada saat COVID-19, sebanyak 53% dari responden pekerja anak mengalami eksploitasi seksual. Artinya adalah semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anak, terutama pekerja anak, semakin besar risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mm, menghentikan atau mengurangi angka eksploitasi seksual pada anak pada sektor ekonomi, terutama pekerja anak, sesuai dengan konvensi ILO. Yang kedua yaitu aktivitas pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak dari anak. Indonesia sendiri memiliki program wajib belajar 9 tahun, di mana anak-anak memiliki hak dan juga kewajiban untuk belajar. Namun pada dunia belajar, justru anak-anak mendapatkan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Hal itu juga sesuai dengan yang dihimpun data dari Federasi Serikat Buruh Indonesia atau FSGI hingga Agustus 2024, terdapat 101 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Anak-anak ini kemudian mendapatkan trauma. Dampak dari trauma tersebut yaitu stigma, merasa tidak berdaya, trauma seksual, dan hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa. Situasi ini merefleksikan implementasi KA yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak harus mempunyai pendidikan dasar minimal 9 tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan. Trauma pada anak korban kekerasan seksual hingga menyebabkan anak tidak ingin sekolah merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang ada dalam KHA. Kemudian aktivitas penggunaan internet. Internet merupakan bentuk dari kemajuan teknologi. Pada tahun 2019, penggunaan internet oleh anak menurut data BPS mencapai 25,45% dari total penduduk Indonesia. Dan internet menjadi bumerang ketika anak mengakses tanpa pengawasan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, anak menjadi korban kekerasan seksual secara online tanpa mereka sadari. Hal tersebut eh, didata oleh UNICEF, ECPAT, dan juga Interpol pada tahun 2022, itu terdapat 56% anak Indonesia yang mengalami kekerasan seksual secara online dan juga perlakuan yang salah terhadap anak di dunia digital. Dengan demikian, aktivitas ini menjadi tantangan dalam implementasi KHI di Indonesia karena turut menjadi sarana terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas pengguna internet, itu menjadi upaya negara yang mengalami kegagalan atau bisa dibilang targetnya tidak tercapai karena eh, dalam upaya legislatif, administratif, dan juga sosial pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia itu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, dan juga mengambil langkah nasional, bilateral, hingga multilateral untuk melindungi anak dari eksploitasi dan juga pelecehan seksual oleh seluruh elemen masyarakat. Namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan pendidikan yang sudah tercemari oleh kasus kekerasan seksual, menjadikan upaya tersebut tidak dapat mencapai target yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu tantangan implementasi konvensi hak anak berdasarkan karakteristik perjanjian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada dasarnya konvensi memiliki karakteristik-karakteristik umum, yaitu eh, bagaimana negosiasi tersebut dibentuk, kemudian karakteristik yang bersifat substantif, yaitu apa kewajiban dari konvensi tersebut, kemudian apakah bersifat mengikat atau tidak, kemudian mekanisme kepatuhan apa yang terkandung, dan lain sebagainya.
Kemudian, yang dapat dianalisis adalah, Konvensi Hak Anak, mewajibkan adanya pelaporan. Menjadi tantangan bagi Indonesia karena untuk negara yang memiliki banyak daerah, pelaporan juga akan dibebankan pada daerah yaitu kabupaten kota hingga provinsi sehingga menambah tugas daerah. Dan juga pelaporan yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak dilakukan sekali 5 tahun, melainkan sekali 10 tahun. Indonesia melakukan pelaporan yaitu pelaporan pertama initial report, yaitu pelaporan kedua dan ketiga dalam satu sekali 10 tahun, dan pelaporan keempat kelima dalam satu kali 10 tahun. Hal itulah yang menyebabkan bahwa mekanisme pelaporan dapat membebankan negara seperti Indonesia dalam melaporkan konvensi. Kemudian isu yang dibahas dalam konvensi ini merupakan isu normatif, yaitu isu tentang hak anak, dan mana hak anak ini merupakan anak merupakan kaum marginal, sehingga isu ini tidak terlalu eh, didengar atau tidak terlalu dianggap penting oleh pemerintah. Dan itu merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh negara karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan. Kemudian eh, KHA sebagai konvensi tidak memiliki mekanisme denda. Artinya ketika negara pihak melanggar KHA, tidak adanya denda yang diberlakukan kepada negara tersebut. Hanya diberlakukan sanksi moral seperti embargo. Kemudian hal ini menjadi karakteristik dari konvensi yang menjadi tantangan dalam implementasi KHA dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kemudian yaitu tantangan implementasi KHA yang didasarkan pada faktor yang melibatkan negara dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Yang pertama adalah komitmen pemimpin negara. Pemimpin negara Indonesia yaitu Presiden eh, dari tahun ke tahun sejak ratifikasi memperlihatkan secara tidak langsung kepedulian terhadap perlindungan hak anak, namun tidak secara langsung memperlihatkan kepedulian atau komitmen terhadap kekerasan seksual. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023, kepemimpinan presiden tidak terlalu ditonjolkan dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Memang terdapat komitmen secara tidak langsung, yaitu pencantuman perlindungan hak anak melalui RPJMN pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun, hal tersebut merupakan eh, fragmentasi dari perlindungan anak. Artinya tidak secara khusus menyebutkan pada dokumen tersebut atau komitmen presiden tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa eh, terdapat instruksi untuk mengurangi atau mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian eh, terdapat tantangan pada ketersediaan informasi dalam implementasi KHA. Informasi merupakan faktor penting dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam konteks kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan pada anak, terutama mengedukasi anak tentang apa itu kekerasan seksual. Sehingga informasi perlu disebarkan oleh pemerintah. Namun informasi yang disebarkan oleh pemerintah belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga pada daerah tertentu, khususnya pada daerah 3T, terjadi kasus kekerasan seksual sulit dicegah karena informasi yang tidak menyeluruh. Kemudian terdapat kapasitas administratif. Dalam membahas kapasitas administratif, eh, Brown dan Jacobson mengatakan bahwa eh, kemampuan personel yang terdidik dan terlatih dapat mendorong implementasi sebuah perjanjian. Hal ini ditujukan kepada ASN atau aparatur sipil negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga OPD atau Organisasi Pemerintahan Daerah di Indonesia.
eee, ditemukan bahwa ASN yang bertugas pada bidang perlindungan anak kurang mendapatkan pelatihan yang komprehensif terkait kekerasan seksual dan juga pergantian ASN pada OPD terkait sehingga ASN yang baru belum memiliki skill yang diharapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk, yang keempat adalah ekonomi, yaitu, Indonesia telah menetapkan anggaran untuk perlindungan anak, tetapi untuk kekerasan seksual masih belum terfokus. Pada intinya adalah anggaran untuk, kekerasan seksual, pada anak itu belum dijelaskan secara terperinci pada, dokumen RPJMN 2020-2024. Kemudian terdapat, sistem politik, yaitu adanya desentralisasi membuat wewenang dari pemerintah pusat menjadi terbagi. Dalam artian ketika kasus-kasus yang terjadi di daerah menjadi tanggung jawab daerah, sementara hasil implementasi merupakan tanggung jawab dari negara sebagai, eee, pihak yang menandatangani konvensi. Daerah mengimplementasikan KHA sebagai pelimpahan wewenang dari pusat, sementara setiap daerah memiliki otonomi daerah sendiri untuk mengatur daerahnya. Dalam artian, di beberapa daerah ada yang tidak memasukkan, eee, kekerasan seksual atau perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagai, program prioritas pada daerah tersebut. Kemudian yang keenam adalah peran INGO, NGO, dan MNC. Yang dimaksudkan adalah, peran NGO, INGO, dan MNC, secara garis besar itu dapat berdampak positif pada implementasi KA. Namun dengan dominasi dari INGO, dan MNC dalam mengimplementasikan KA di level domestik, hal tersebut menjadi celah bagi pemerintah untuk lengah terhadap tugas-tugas yang harusnya dijalankan, oleh pemerintah dalam implementasi KA jika terlalu banyaknya kolaborasi yang dilakukan dengan INGO, NGO, dan juga MNC. Hal-hal, tersebut dibuktikan dengan, tidak terhimpunnya data yang jelas, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti, kapasitas administratif, di Kemen PPS sendiri tidak memiliki data seberapa banyak, eee, kapasitas administratif yang memang betul-betul terlatih yang dibuktikan oleh sertifikat, eee, dan juga, terkait pergantian, ASN itu, seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian tantangan yang keempat yaitu, tantangan implementasi Konvensi Hak Anak berdasarkan lingkungan internasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada dasarnya adalah, momentum internasional pada implementasi KHA merupakan tantangan lain dalam implementasi. Artinya, dunia internasional pada saat ini sudah sadar akan kekerasan seksual pada anak, dan juga hal ini dibuktikan dengan, eee, adanya Hari, Anti Kekerasan Seksual Sedunia, yang baru saja, diresmikan oleh PBB pada 7 November 2022, yang jatuh pada tanggal 18 November, yaitu World Day for Prevention of Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse, and Violence. Namun Indonesia tidak menangkap kesepakatan tersebut untuk meningkatkan, angka kekerasan seksual karena dianggap ranking Indonesia untuk pemenuhan hak anak masih dianggap tidak jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara pihak lainnya terutama di Asia Tenggara, yaitu ranking di Indonesia di Asia Tenggara, 6 na nomor 6 dan di negara-negara lain yaitu 111 dari 193 negara. Oleh karena itu, kegagalan Indonesia dalam menangkap momentum, tersebut karena Indonesia dianggap tidak terlalu, memiliki banyak kasus seperti negara-negara lainnya, terutama dalam kasus kekerasan seksual, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan faktor yang mempengaruhi implementasi domestik perjanjian internasional,
oleh Browns dan juga Jacobson, terdapat tantangan pada faktor karakteristik aktivitas yang terlibat dalam perjanjian, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada aktivitas ekonomi pekerja anak yang mengalami eksploitasi seksual, aktivitas pendidikan, yaitu pelaku merupakan guru atau teman di sekolah, dan aktivitas pengguna internet itu kekerasan seksual yang terjadi secara online. Kemudian terdapat tantangan pada karakteristik perjanjian, yaitu pelaporan negara yang dibangun pada daerah, isu tentang hak anak yang masih bersifat normatif, dan tidak adanya mekanisme yuridis terhadap negara pelanggar. Kemudian tantangan pada faktor yang melibatkan negara itu informasi yang tidak tersebar menyeluruh oleh pemerintah, kapasitas administratif yang kurang terlatih karena adanya perpindahan staf, anggaran yang belum terfokuskan pada kekerasan seksual pada anak, sistem politik yang mengenal desentralisasi sehingga menjadi tidak jelas menjadi tanggung jawab pihak mana. Kemudian eh, tantangan pada momentum internasional itu kegagalan dalam memanfaatkan momentum internasional untuk memobilisasi kesadaran publik terhadap pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk penelitian selanjutnya itu meneliti tantangan implementasi KHA di Indonesia atau negara lainnya sesuai dengan sudut pandang kajian hubungan internasional. Kemudian diperlukannya penghimpunan data yang akurat dari instansi terkait, jumlah data dan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peneliti juga menyarankan agar pada penelitian berikutnya eh, dapat dihimpun data dari masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sekian yang dapat disampaikan. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.